kalau membayangkan sosok tertentu, bentuk tertentu, apalagi cahaya, ya kembali lagi itu bukan Allah itu. Itu cahaya yang Anda anggap sebagai Allah, sebagai Tuhan. Apa bedanya dengan kafir Quraisy? Mereka nganggap berhala itu adalah Tuhan. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya kemarin menyiapkan materi ini, yaitu temanya tentang 10 faidah penting di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini ringkasan bagaimana kita ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya susun ada sekitar 10 poin ya, nanti kita bahas. Mudah-mudahan cukup nih ya, 15 menit atau 20 menit nanti insyaallah ya. Baik, kita baca, nanti saya terangkan, saya jelaskan secara singkat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. 10 faidah penting dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya adalah fardu ain atau wajib ain bagi setiap mukallaf, yaitu yang balik. Mukallaf itu yang sudah balik dan berakal. Artinya, jika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita telah melakukan perbuatan dosa. Sebab mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu hukumnya adalah wajib. Nah, ini yang sudah pernah kita sampaikan, bahwa bahkan mengenal Allah itu awalu wajibin ya, kewajiban pertama bagi kita. Setiap kita Bapak Ibu, laki-laki perempuan yang sudah balik ya, termasuk anak-anak kita di rumah yang sudah balik, mereka semuanya wajib hukumnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kena orang ya, tidak boleh tidak kenal Allah, harus Pak. Kalau nggak kenal Allah gimana tadi? Berdosa ya. Jadi bermaksiat, berdosa itu tidak harus zina, nggak harus mencuri ya. Termasuk tidak mengenal Allah itu berdosa juga ya. Nauzubillah min dzalik. Makanya di Masjid Baitur Rahim alhamdulillah kita ada kajian mengenal Allah, ma'rifatullah dengan sifat 20. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dengan mengetahui hakikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab akal kita tidak akan mampu untuk menggapai hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cukup dengan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, jadi begini Pak Bu, kita ini kan tadi wajib mengenal Allah. Mengenal Allah itu kata para ulama berbeda dengan mengenal makhluk. Jangan disamakan seperti mengenal makhluk. Kalau saya mengenal misalnya Ustadz Abdullah ya, kita kalau kenalan dengan seseorang itu kan bertanya, minimal nanya namanya siapa, tinggalnya di mana ya, umurnya berapa, istrinya Ustadz Abdullah berapa, anaknya berapa, pekerjaannya apa. Nah, seperti itu kalau kita berkenalan dengan makhluk atau seseorang ya. Kalau kenal sama Allah itu enggak begitu Pak. Bahkan mengenal Allah itu bukan mengetahui hakikat Allah. Tahu hakikat Allah? Tidak ada yang tahu Pak ya. Seperti apa Allah itu, hakikat sebenarnya Allah itu apa, itu tidak ada yang tahu. Makanya mengenal Allah itu bukan dengan mengenal hakikat Allah,
Terus gimana mengenal Allah Pak? Bu? Nah, cukup dengan sifat-sifatnya. Cukup kita kenal Allah itu apa? Allah itu maujud. Allah itu punya sifat qidam, baqo dan seterusnya. Itu yang kita pelajari minimal 13 atau 20 sifat. Ya, jadi mengenal Allah itu memang seperti itu, Pak. Tidak perlu tahu Allah seperti apa ya, nggak perlu. Karena akal kita ini nggak akan mampu menjangkau hakikat zat Allah yang maha suci, gitu. Tapi kita beriman adanya Allah yang berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Baik. Kemudian yang ketiga, Al-Imam As-Sayyid Abdullah. Nah, ini bukan Ustaz Abdullah ya. Siapa ini Al-Imam As-Sayyid Abdullah ini? Beliau pengarang kitab Sulamu At-Taufiq. Masya Allah, ini kitab yang direkomendasikan oleh siapa? Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Nahdlatul Ulama, ya, Syekhu Masyayikhina, gurunya para guru kita di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah mengatakan hendaknya kalau mau belajar agama itu paling tidak membaca kitab Sulamu At-Taufiq, karena isinya lengkap. Ada tauhidnya, ada ilmu tauhid, ada ilmu fikihnya, juga ada ilmu akhlak atau tasawufnya. Nah, beliau jemaah pernah mengatakan bahwa tidak ada satupun yang tahu hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arabnya apa ini? Tidak ada satupun yang tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah. Nah, ikuti saya. La ya'rifullaha alal haqiqati illallahu. Ya, harokatnya harus benar ya. La ya'rifullaha alal haqiqati, tidak ada yang tahu Allah secara hakikat, atau tidak ada yang tahu hakikat Allah illallahu, kecuali hanya Allah. Nah, karena tadi akal kita ini dibatasi, Pak. Akal kita ini diciptakan oleh Allah terbatas. Jangankan Allah, Pak, Anda bisa nggak meneliti roh Anda sendiri? Nah, kita ini ada rohnya enggak? Ada. Nah, buktinya kalau mati itu nggak bisa gerak nih badan. Ini ya, yang menggerakkan itu ya ada, karena ada roh itu tadi. Roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai sekarang orang sehebat apapun, Pak, pakar di bidang ilmu apapun, sains misalnya, tidak mampu memahami hakikat roh. Ya, nggak ada yang tahu. Roh itu bentuknya seperti apa juga nggak ada yang tahu. Ya. Nah, itu roh itu makhluk bukan? Makhluk, Pak. Tapi kita nggak mampu. Makanya kata Allah dalam Quran apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit doang kita dikasih tahu tentang roh itu. Ya. Padahal ini makhluk roh itu, Pak. Ya Allah. Ya. Apalagi yang menciptakan roh, ya tidak mampu lagi, ya. Makanya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal Allah itu cukup dengan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya orang, ada nggak yang tahu hakikat Allah? Tidak ada. Kita jawab dengan perkataan siapa? Al-Imam As-Sayyid Abdullah. Beliau ini keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kata beliau, la ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Tidak ada satupun yang tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita habiskan ya, 10 menit lagi ya, insyaallah. Yang nomor 4, Al-Imam Ar-Rifai. Siapa beliau, Pak? Beliau ini seorang wali besar, Pak, sufi kabir, sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang bilang Al-Jailani, ada yang bilang Al-Jilani, ya, boleh dua-duanya. Tapi guru-guru saya itu mengajarkan Al-Jilani.
karena beliau berasal dari suatu daerah namanya Jilan. Ya, coba orang Indonesia kan biasanya Jailani ya, Jailani ya. Kalau guru-guru saya kebanyakan menyebutnya itu Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, rahimahullah ta'ala. Nah, di zaman beliau Pak Syekh Abdul Qadir Jilani kan ulama besar ya, sufi kabir, ahli tasawuf yang kewaliannya disepakati oleh kaum muslimin termasuk para ulama. Beliau banyak karomahnya ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani banyak karomahnya ya. Cuma harus hati-hati, kadang-kadang ada cerita-cerita karomah tentang beliau yang dibuat-buat ya. Kita harus selektif ya, harus cari informasi yang benar, sumber kitab yang benar tentang beliau. Nah, di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau itu bermadzhab Hambali Pak, bukan Syafi'i, beliau Hambali ya. Nah, ada hidup seorang ulama bersama beliau, sezaman dengan beliau, namanya siapa? Al-Imam Ar-Rifai ya, Al-Imam Ar-Rifai ya, insyaallah. Beliau biasanya dikenal dengan Asy-Syaikh Al-Akbar ya, Asy-Syaikh Al-Akbar ya. Juga pernah mengatakan, nah beliau Al-Imam Ar-Rifai rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan bahwa puncak dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa tempat, tanpa arah, dan tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Ini harus dipahami betul Pak Bu. Ini yang bilang wali besar Pak ini. Wali itu apa? Wali itu orang yang dekat dengan Allah. Dia diberikan anugerah yang luar biasa Pak oleh Allah. Wali itu ibadahnya kencang ya, orang soleh beneran itu wali itu. Bukan wali itu orang yang aneh-aneh, bukan ya. Wali itu adalah apa? Orang yang taat kepada Allah, ibadahnya itu sudah di atas kita ya. Jauh malah ya, orang soleh dan diberikan ilmu oleh Allah, anugerah yang besar. Nah, beliau mengatakan kepada kita Pak, bahasa Arabnya itu begini, saya sampai masih hafal alhamdulillah. Ghayatul ma'rifati, ikuti saya. Ghayatul ma'rifati billahi ta'ala al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Hafal? Ghayatul ma'rifah, apa tadi terjemahnya? Puncak dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa tempat, tanpa arah, dan tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Jadi Pak, nanti kesimpulan kalau kita sudah khatam 13 atau 20 sifat wajib, bahkan sifat mustahil sama nanti sifat jaiz kalau sudah khatam, itu puncaknya tuh ini sebetulnya. Ya, imani Allah itu maha ada dan adanya Allah tanpa tempat, tanpa arah. Allah tidak butuh langit bumi, nggak butuh aras. Ya, jangan meyakini Allah berada di suatu tempat, tidak boleh. Bahkan mengatakan Allah di mana-mana juga tidak boleh. Ya, itu akidahnya Mu'tazilah. Kalau ditanya di mana Allah, akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah meyakini apa? Allah subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa tempat, maha ada tanpa arah. Kita punya bukti Pak, ulama salaf itu diantaranya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, itu dalam kitab Matan Akidah Tahawiyah mengatakan Allah maha suci dari tempat dan arah, la tahwihi al-jihadu as-siddu. Itu Imam Tahawi Pak, itu perwakilan dari ulama salaf ya. Akidahnya disepakati oleh empat madhab ya. Baik, lanjut ya. Nah, 5 menit lagi nih ya, kita percepat nih. Nomor 5, para ulama juga mengatakan bahwa apapun yang engkau bayangkan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti apa yang engkau bayangkan. Kullu ma khatara bibalika fallahu bikhilafi dzalik. Jadi apapun Pak Bu
Anda bayangin Allah itu begini, Allah itu begitu. Terakhir kemarin tuh ada ibu-ibu di Pekayon, apa? Galaksi ya, Pekayon. Ya. Itu ada ibu-ibu ngaji Rabu pagi Pak bersama saya. Ngajinya sama, kita ngaji sifat 20 juga di sana. Nah, ibu-ibu ini di akhir sesi itu bertanya, Pak Ustadz, boleh nggak sih saya waktu sholat? Ya. Waktu sholat itu saya sering biar khusyuk, ini kata ibu itu ya, saya membayangkan ada bentuk besar warnanya putih, pokoknya cahaya yang putih besar itu bersinar, saya biar fokus membayangkan itu, dan itu saya anggap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau bertanya seperti itu, maka saya jawab, kalau membayangkan sosok tertentu, bentuk tertentu, apalagi cahaya, ya kembali lagi itu bukan Allah itu cahaya yang Anda anggap sebagai Allah, sebagai Tuhan. Apa bedanya dengan kafir Quraisy? Mereka nganggap berhala itu adalah Tuhan. Ini mbah berhala itu Tuhan, dianggap Tuhan. Salah kan? Salah. Maka saya jangan bayangin apapun, jangan membayangkan Allah itu begini begitu, jangan. Justru salah, ya kan? Apapun yang mana tadi nomor berapa? 6 ya? Nomor 5 ya. Apapun sesungguhnya Allah SWT tidak seperti apa yang engkau bayangkan. Ya, kalau apapun yang engkau bayangkan itu salah. Nah, Allah itu tidak bisa dibayangkan, gitu ya. Jadi gimana dong? Ya kalau mau sholat khusyuk itu memahami makna bacaan sholat. Ya. Anda pahami itu Bu, arti doa iftitah itu apa? Itu diresapi baru khusyuk itu. Anda baca tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu kan puji Allah setinggi-tingginya, itu harus connect itu. Harus tahu artinya. Ya. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu harus menghadirkan Rasulullah itu Pak. Anda ngucapin salam kan itu, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, wahai Rasulullah, keselamatan semoga tercurahkan untukmu. Itu kita ngomong Pak, seperti Nabi sedang di hadapan kita. Nah, iya, harus seperti itu. Jadi khusyuk itu memahami bacaan sholat dan tenang, tubuhnya tenang, nggak nyariin kaki orang ya, nggak mainin jenggot, jangan. Itulah khusyuk ya. Jadi khusyuk bukan membayangkan sosok. Kalau bayangin sosok malah itu bukan Allah. Baik, salah ya. Nomor 6. Jika ada yang bertanya seperti apa ya Allah itu, nah, ini pasti ada yang nanya seperti itu ya. Orang kan penasaran Pak ya. Bapak ibu kalau ditawari orang beli motor, beli mobil, itu kan penasaran, motornya kayak apa, mobilnya kayak apa, pengen dilihat seperti apa motornya ini, pengen tahu, saya mau beli. Nah kalau ada yang nanya seperti apa ya Allah itu, maka cukup katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada, laisa kamitslihi syai'un. Ya, udah, memang ini yang diajarkan Allah di dalam Quran atau dalam hadis tuh nggak ada itu. Allah dan Nabi SAW mengajari Allah bentuknya bulat, nggak ada ya. Allah bentuknya kotak, nggak ada ya, nggak boleh ya. Jadi kalau ada yang bertanya seperti apa Allah itu, cukup jawab apa? Allah berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Bahasa Arabnya atau ayat Qurannya laisa kamitslihi syai'un. Ini ciri khas ahlu sunnah seperti ini Pak. Kalau ada yang membayangkan sosok benda tertentu, ada bentuknya itu bukan ahlu sunnah, ahli bid'ah ya. Banyak zaman sekarang yang meyakini Allah punya bentuk, punya tangan, punya wajah, ada bagian-bagiannya, itu tajsim namanya. Orangnya namanya mujassim. Na'udzubillah min dzalik ya. Nomor 7. Ya, setengah 6 ya. Ayo lanjut ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha ada, dan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa
dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, dan juga tidak bisa dilintaskan dalam benak pikiran kita. Iya, karena Allah itu bukan benda, ya kan? Allah bukan benda, bukan sosok yang memiliki bentuk. Gitu. Nomor 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran, dan tanpa rupa. Keyakinan yang seperti ini adalah keyakinannya para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Ini wajib diimani Pak Bu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, imam kita dalam fikih, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu meyakini bahwa Allah itu bukan benda, bukan sesuatu yang berbentuk. Makanya Allah Maha ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa. Karena yang berbentuk, yang berukuran itu apa? Makhluk, benda. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah enggak sama Pak dengan makhluk. Kalau makhluk ada bentuknya, ada ukurannya, itu enggak berlaku bagi Allah. Maha suci Allah dari menyerupai makhluk. Subhanallah. Makanya Pak, zikiran subhanallah itu ya, kadang-kadang saya melihat teman-teman tuh yang akidahnya rusak ya, meyakini Allah ada bentuknya, punya tangan, berada di atas aras, duduk di atas aras misalnya. Terus mereka zikiran habis sholat subhanallah berapa kali? 33 kali. Subhanallah, subhanallah. Bahkan zikirnya mungkin mereka enggak seperti kita. Kalau kita kan berjamaah, mereka zikir masing-masing. Itu Pak, antara mulut ketika mereka mengucapin subhanallah dengan hati keyakinan mereka itu enggak connect, enggak nyeklek, ibarat apa itu namanya, enggak connect, enggak ada nikmatnya itu Pak, beribadah tapi akidahnya rusak. Na'udzubillah ya. Makanya para kiai, para guru kita, para ustadz kita yang akidahnya lurus, para ulama salaf kita yang akidahnya lurus, itu ketika beribadah ya nikmat Pak. Karena betul-betul mensucikan Allah, mengagungkan Allah ya. Tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Itulah bedanya kita dengan mereka ya, dengan orang-orang yang pemahamannya menyimpang. Alhamdulillah. Baik, nomor berapa sekarang? 9 ya. Nomor 8 tadi itu wajib diimani ya, bahwa itu keyakinan ulama salaf ya. Keyakinan 4 mazhab, keyakinan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan Imam Ahmad bin Hanbal itu semuanya sama ya. Nomor 9, siapapun di antara kita yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki bentuk, awas, memiliki ukuran dan rupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas aras, atau Allah ada di mana-mana, maka berarti dia belum mengenal Allah. Dia belum kenal Allah dengan pengenalan yang baik dan benar. Masya Allah. Iya, berarti dia nggak kenal Allah, nggak belajar ma'rifatullah, nggak belajar sifat-sifat Allah dengan benar. Caranya biar benar bagaimana? Ya mengikuti penjelasan para ulama, jangan dipahami sendiri ya, harus ikut ulama memahami sifat Allah itu. Disimpulkan bahwa Allah itu maha ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran. Itu baru benar, kenal Allahnya benar itu Pak. Jadi kalau punya keluarga, tetangga yang akidahnya aneh-aneh Pak ya, dia meyakini Allah ada bentuknya, kata mereka Pak, ya harus ada bentuknya, kan nanti bisa dilihat, kata mereka gitu kan. Kalau nggak ada bentuknya, nggak ada ukurannya, gimana bisa dilihat? Berarti kamu ini menyembah sesuatu yang nggak ada, kata mereka gitu kan. Ya Allah, mereka lupa bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ini yang bilang tuh Allah loh, bukan kita. Allah, ayat Quran itu yang mengatakan walam yakul lahu kufuwan. Nah, kalau diyakini ada bentuk, ada ukuran, harus ada bentuknya biar bisa dilihat, itu kan akalmu. Iya, Allah itu tanpa bentuk, tanpa ukuran, tetap bisa dilihat nanti. Seperti apa?
Ya nggak bisa ditanya seperti apa. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Makanya Allah maha gaib, Allah itu maha batin, Allah itu maha az-zahir. Ya, jangan samakan Allah dengan makhluk. Kita bisa Pak nanti melihat Allah di surga bisa, tapi melihat Allah tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa. Oh gimana itu? Ya itulah Allah. Ya, benar-benar unik ya, benar-benar unik, nggak bisa dijangkau oleh akal kita. Makanya nikmat yang paling nikmat yang paling besar, ya. Bukan bidadari ya, masih kalah Pak bidadari ya. Kenikmatan yang paling besar di surga itu nanti melihat Allah. Cuma Pak, di surga itu kita ini beda-beda nanti. Ada yang melihat Allah itu tiap detik Pak. Oh dia menikmati terus, setiap detik dia bisa melihat Allah. Tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa ya. Melihat Allah harus diyakini seperti itu ya. Tapi ada yang melihat Allah itu cuma siang doang, sore doang. Dia sedih ya, melihat Allahnya cuma sebentar. Nah, ada seperti itu Pak. Nah mudah-mudahan nanti kita dapat kenikmatan melihat Allah itu setiap saat yang kita inginkan ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, melihat Allah tanpa tempat, tanpa arah, tanpa jarak, bahkan tanpa bentuk, tanpa ukuran, semuanya itu tidak berlaku bagi Allah yang maha suci dari menyerupai makhluknya. Baik, berapa lagi? Oh ya, tadi yang meyakini Allah punya bentuk atau Allah punya ukuran, berada di langit, berada di atas aras, mereka ini dihukumi apa? Fasik. Nah, jangan dihukumi kafir ya. Meskipun Imam Syafi'i Pak itu menghukumi orang yang berakidah tajsim dengan kafir Pak. 4 mazhab itu Pak, fatwanya ngeri. Ya, saya punya ibarahnya ya. Saya nggak asal-asalan bilang begini. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad itu yaquluna bi kufril qailina bil jihadi wat tajsim. Ya Allah, mereka sepakat mengatakan kafir itu orang yang meyakini Allah berada di suatu arah atau meyakini Allah punya bentuk tajsim. Itu 4 mazhab Pak, ngeri. Nah, kalau kita gimana? Ya kalau saya ikut-ikutan lah. Bahkan guru saya mengatakan kalau ada yang berakidah menyimpang tajsim gitu ya, cukup katakan apa? Fasik, berdosa, jangan dikafirkan. Kasihan ya. Ya, kita ikut fatwanya siapa? Ikut fatwa Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Imam kita dalam akidah, pendiri mazhab Asy'ari. Beliau di akhir hayatnya mengatakan la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Saya tidak mau mengkafirkan seseorang pun selama dia ahli kiblat, sholatnya ngadep kiblat ya. Kalau ada yang menyimpang, maka cukup katakan fasik, ahli bid'ah, gitu aja. Iya, akidahnya menyimpang, ahli bid'ah, kita gitu kan, kita luruskan gitu loh. Iya, harus diluruskan, bukan akidah benar mereka ya. Akidah yang menyimpang kita luruskan. Ya. Ya. Kalau ngeyel, ya, kita pakai fatwa 4 mazhab ya. Ngeyel kadang-kadang Pak. Saya sering itu di Facebook itu ya. Mereka itu yakin betul Pak, Allah ada bentuknya, Allah di atas aras. Yakin betul sampai berani mengklaim itu akidah salah. Saking gergetannya saya Pak. Kadang-kadang fatwa yang 4 mazhab tadi saya taruh itu di kolom komentar ya. Ini tujuannya tadi biar nggak kepedean Pak. Meskipun saya bilang kami nggak mengkafirkan kalian karena kami punya fatwa Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Yang penting Anda harus berpikir akidah Anda itu nggak sesuai dengan akidah Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i itu mengecam keras orang yang meyakini Allah berada di suatu arah atas, di atas aras, itu nggak boleh kata Imam Syafi'i. Apalagi tajsim nggak boleh kan? Ya. Nah, terakhir nomor 10 ya. Mari kita ikut andil Bapak Ibu sekalian di dalam menyebarkan akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah yang benar ini kepada siapapun. Minimal kita ajarkan ilmu ini kepada keluarga kita masing-masing, anak-anak kita di rumah ya. Ini sebagai bentuk kita menyampaikan ilmunya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus diyakini Pak, ini ilmunya Nabi yang dibawa oleh para ulama kita. Kita sebarkan. Jangan sampai anak keluarga kita ini ada yang akidahnya Allah di langit. Awas ya. Jangan. Allah di atas aras. Jangan. Itu berarti bukan jamaah saya itu kalau seperti itu ya. Bukan pengikut ahlu sunnah ya. Pokoknya ahlu sunnah wal jamaah, para ulama salaf kita sepakat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran dan tanpa rupa. Laisa kamitslihi syai'. Wallahu a'lam bishawab.